Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya untuk Bapak Bolson Situmorang yang telah memberi kesempatan saya untuk membuat video demo inventory barang yang kedua kalinya. Kali ini saya telah memperbaiki hasil revisi yang Bapak kemarin revisi. Tampilan dashboardnya masih sama seperti tampilan yang awal. Yang saya ubah hanya otomatisasinya saja. Saya coba input barang di barang masuk. Misalnya developer non Aqueous. Banyaknya barang 10 misalnya. Tipe barang buah, jenis barang misalnya perlengkapan sekretariat. Tanggal masuknya misalnya tanggal 5. Berhasil terinput. Ini yang nomor 3. Setelah itu saya menambahkan fitur search di sini. Saya tes dulu, misalnya saya cari tas peserta diklat, yang muncul cuma ini. Nah, di stok barang itu datanya sama seperti di data barang masuk. Nah, ini dia. Hanya saja saya hapus edit dan hapusnya di barang masuk ini. Jadi di barang masuk nggak ada fitur edit dan hapus, karena alasannya tabel barang masuk ini saya jadiin betul-betul tabel barang masuk. Jadi kalaupun nanti ada yang keluar, kalaupun misalnya tas peserta diklat nanti ada keluar, misalnya keluarnya 10, nanti di sini tetap 42. Kenapa? Karena pada saat masuk dia betul-betul 42. Jadi yang berkurang bukan di barang masuk. Ini saya coba. Misalnya tas peserta diklat. Jangan deh. Misalnya developer. Itu kan tadi ada 10. Saya input 10 tadi. Saya keluarin 5 misalnya. Masuk ke barang keluar. Tambah barang keluar. Di sini seperti ada combo box. Ini data yang ada di tabel barang masuk atau stok barang. Saya pilih developer yang tadi saya input. Totalnya kan ada 10. Jenis barangnya sekretariat, tanggal keluarnya tadi tanggal masuknya tanggal 5 kalau nggak salah. Misalnya tanggal keluarnya tanggal 16. Total barang keluarnya 5 misalnya. Sisa 5 berarti. Nah, ini dia. Barang keluarnya 5, saya keluarin 5, berarti di stok barangnya sisa 5. Nah, tetapi di barang masuknya masih 10. Kenapa? Karena barang masuk ini saya buat tabelnya betul-betul untuk barang masuk. Jadi kalau dia berkurang, nanti data barang masuknya berapa pas di awal nggak akan kelihatan. Jadi kelihatannya di sini di stok barang berkurangnya. Nah, yang awalnya 10 jadi 5. Kalau untuk otomatisasi penginputan nama yang sama untuk menghindari data yang double, saya tambahin fitur tambah stok di bagian edit. Misalnya barang developer saya tambah 5, saya tambah misalnya 2 deh. Jadi ketambah jadi 7. Nah, untuk menghindari ada data yang sama. Selain cara buat menghindarin data yang sama, makanya saya tambahin fitur search. Misalnya mau nambahin barang lagi, misalnya mau nambahin barang developer, bisa dicari dulu di fitur search. Baru kalau udah ada baru ditambahin doang di sininya. Ini ya nih.
karena tambah lagi deh 1 jadi 8 begitu. Pak. Untuk fitur print udah berfungsi, langsung masuk ke file PDF, tinggal print. Nah ini terus hapus juga udah berfungsi. Nah kalau saya menghapus salah satu data yang udah dikeluarin barangnya, bakalan ada keterangan barang tidak dapat dihapus dikarenakan barang yang sudah ada yang keluar atau digunakan. Maksudnya tuh barangnya nggak bisa dihapus karena barangnya udah ada yang keluar gitu loh, atau digunakan. Kecuali kalau mau ngehapus barang itu harus dihapus dulu di barang keluarnya. Untuk semua button saya pastikan udah berfungsi semua. Ini juga udah berfungsi. Saya cek satu-satu. Semua udah berfungsi dengan baik. Ini laporannya. Ini laporan barang masuk, ini laporan barang keluar. Begitu saja. Untuk datanya kenapa sedikit? Karena kemarin saya nggak sengaja kehapus data yang ada 42 kemarin, itu data real dari kantor. Nanti saya input ulang. Untuk tombol logout juga udah berfungsi. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.